Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini setelah kita belajar kemarin tentang bagaimana posisi audiens, maka di sini kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam menyusun naskah public speaking dan teknik presentasi dalam public speaking. Kebetulan di sini artikel yang saya ambil yaitu dari saudari Arifah As-Shalihah. Jadi mari kita simak seperti apa paparan dalam artikel yang beliau buat seperti itu. Di sini dari hasil dan pembahasannya, langkah-langkah menyusun public speaking itu yang pertama adalah menentukan topik. Persiapan awal yang penting untuk berbicara di depan umum adalah memilih topik yang tepat dan menarik. Nah, kata menarik di sini sangat perlu kita perhatikan sekali karena memang audiens itu cenderung lebih menyukai hal-hal yang bersifat menarik, apalagi yang bersifat hangat atau terkini. Nah, kita sebagai sebagai public speaker itu harus menentukan topik yang relevan lah dengan kebutuhan audiens, terutama mungkin bagi mahasiswa, maka mungkin topik yang sesuai adalah politik ataupun strategi dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini adalah hal yang perlu kita perhatikan karena topik itu adalah sebagian dari kesuksesan public speaker itu menarik minat perhatian dari audiens seperti itu. Nah, adapun langkah yang kedua yaitu adalah menentukan tujuan topik yang akan disampaikan. Jadi ketika kita sudah memilih topik, kita harus tahulah tujuan yang akan kita sampaikan kepada audiens itu seperti apa. Jangan-jangan tujuannya itu hanya tidak berkualitas gitu. Mohon maaf. Jadi tujuan itu harus bermanfaat dan juga harus berbobot, itu terutama. Kemudian langkah yang ketiga adalah memahami audiens. Nah, ini adalah hal yang cukup sulit karena dari faktor latar belakang audiens itu kan tidak sama gitu. Jadi seperti apa latar belakangnya, apakah dia siswa atau mahasiswa atau apakah dia dewasa atau remaja, itu harus difahami seperti itu. Kemudian yang keempat, secara sederhana sebuah presentasi terdiri dari 3 bagian terutama, yaitu adalah pembukaan, isi, dan penutup. Jadi public speaker itu harus memuat dari 3 hal tersebut. Pembukaan mulai dari mengucapkan salam, menyapa audiens, kemudian isi, mungkin nanti topik yang akan disampaikan. Dan selain itu juga harus menyapa audiens, memberi suatu hal yang bersifat menyapa seperti itu. Kemudian penutup. Nah, di sini teman, langkah yang kelima itu lumayan menantang gitu bagi seorang public speaker. Karena di sini yaitu adalah menggunakan gaya bahasa yang menarik. Jadi gaya itu sangat dibutuhkan oleh seorang public speaking agar audiens itu memperhatikan gayanya seperti apa. Kemudian penampilannya, outfit itu juga harus dimiliki oleh seorang public speaker. Nah, di sini menggunakan gaya bahasa yang menarik. Mungkin ketika kalimatnya mengajak atau ayo gitu. Jadi bahasa gaya itu sangat harus relevan. Kemudian itu adalah hal yang akan membuat public speaker itu akan menjadi menarik. Ketika dia selalu berusaha untuk menggunakan bahasa tubuh yang baik, maka dia akan terbiasa dan lebih percaya diri lagi seperti itu. Nah, teman-teman, setelah tadi kita belajar tentang langkah-langkah dalam penyusunan naskah public speaking, maka sekarang kita akan belajar tentang teknik presentasi dalam public speaking. Di sini kita akan belajar seperti apa teknik
yang dilakukan oleh seorang public speaker untuk menyampaikan materi atau berhadapan dengan audiens. Jadi yang pertama itu adalah teknik penguasaan materi. Nah, ini sangat sangat dibutuhkan sekali, karena ketika seorang public speaker itu belum menguasai atau tidak menguasai materinya, dia akan kebingungan, dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Itu akan menjadi problem baginya. Ketika seorang public speaker memahami apa yang ingin disampaikan, memahami betul lah materi yang dia buat, maka dia akan lebih menguasai. Di dalam panggung itu dia menguasai, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah rasa percaya diri. Ini banyak ya, ketika dia menguasai tapi dia tidak percaya diri, maka yang terjadi tidak maksimal, karena percaya diri ini sangat dibutuhkan. Mungkin cara yang dapat kita lakukan, apalagi seorang pemula, itu adalah bisa belajar di depan cermin. Itu terus kita belajar, seperti ini. Maka sedikit demi sedikit kita akan berubah lebih baik, seperti itu. Teknik yang ketiga yaitu adalah struktur yang jelas. Nah, jadi topik yang ingin disampaikan dari susunan paragraf yang akan kita sampaikan itu harus jelas, harus relevan, harus berkolerasi, sehingga audiens itu akan tertarik gitu, akan merasa asik dengan figur yang ada di depannya. Karena struktur yang jelas ini adalah bagian dari kesuksesan seorang public speaking gitu. Jadi yang kemudian keempat yaitu adalah penggunaan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Bahasa tubuh seperti tadi yaitu gerakan, kemudian ekspresi wajah ini adalah mimik, bagaimana kita menyapa dengan senyuman, atau ketika kita kalimatnya ada yang melanggar atau tidak. Teknik selanjutnya yaitu adalah penggunaan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Seperti yang sudah kita bahas tadi, penggunaan bahasa tubuh itu ya gaya kita dalam menyampaikan. Kita menggunakan tangan, bisa berjalan di depan. Kemudian ekspresi wajah ini bisa berupa senyuman atau sebuah tatapan sinis. Nah, itu harus disesuaikan dengan kalimat yang kita sampaikan. Misal ketika menyapa, maka kita harus memberikan senyuman. Atau ketika ada kalimat yang seharusnya itu tidak seperti itu, nah itu harus menyesuaikan dengan ekspresi wajah atau mimik wajah, seperti itu. Tentunya hal ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin gitu ya. Kemudian sebelum yang terakhir, maka di sini tekniknya itu adalah kontak mata dengan audiens. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan, apalagi bagi seorang guru. Ketika dia berada di depan, maka kontak mata itu harus rata. Jadi kita lihat semuanya, audiens yang ada di depan. Tidak hanya satu orang, dua orang, tapi semuanya. Karena ketika audiens merasa dia tidak dilirik, dia akan kecewa gitu. Jadi di sini seorang public speaker itu harus adil dalam memperlakukan audiens gitu. Nah, untuk teknik yang lainnya bisa kalian lihat sendiri ya di sumber-sumber yang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.